Banyak yang bilang percuma banget kalau kita lapor polisi saat kita diteror ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, terorannya pun bermacam-macam dan berbagai jenis kata-kata ataupun ancaman yang dilontarkan. Nah, kenapa kok banyak yang bilang percuma lapor polisi? Sebenarnya gini teman-teman ya, masalah hutang ini kan masalah perdata. Ketika teman-teman, ya ancaman-ancaman dan teror-teroran ini masih tergolong dalam batas wajar atau mungkin masih berupa ancaman-ancaman, terkadang kita lapor polisi pun agak susah sekali untuk diusut. Ya, agak lama prosesnya. Dan teman-teman juga nggak perlu terlalu takut yang gimana-gimana. Biasanya ancaman-ancaman ini seperti biasa hanya sekedar ancaman. Ya, nggak pernah ada beneran dilakukan, terutama untuk pinjol legal. Kalau pinjol ilegal mungkin kalau ancaman berupa sebar data, penyalahgunaan data, dan lain sebagainya, mungkin masih bisa terjadi. Tapi kalau pinjol legal ini sangat minim sekali buat terjadi. Mereka tujuannya adalah untuk mempermalukan teman-teman, membuat teman-teman malu, membuat teman-teman merasa kayak apa ya istilahnya hidupnya itu dibikin gelisah gitu loh, dibikin serba ketakutan dengan ancaman-ancaman tadi. Nah, kalau sebatas ini teman-teman melaporkan ke polisi, menurut saya terkadang prosesnya agak terlalu lama dan juga ya kadang polisi udah tahu wah masalah pinjol ya udahlah mungkin abaikan aja atau mungkin kalau mungkin ada ancaman-ancaman kayak kekerasan, kriminalitas baru teman-teman bisa laporkan. Tapi kalau untuk masih berupa ancaman biasanya sih nggak bisa langsung ya untuk diusut karena butuh prosedur-prosedur tambahan lain yang mungkin buat teman-teman akan merasa jauh lebih ribet. Kalau buat saya pribadi, cara paling simple, paling cepet adalah ya lapor ke pinjolnya, lapor ke OJK, dan tulis ke surat pembaca. Terkadang tulis di surat pembaca ini jauh lebih efektif dibandingkan kita lapor-lapor ke instansi-instansi yang ada. Kenapa? Karena kalau surat pembaca, pinjol itu akan berusaha untuk menjaga nama baik mereka. Sesaat mereka pengen menjaga nama baik mereka, tentu keluhan teman-teman itu akan direspon. Karena gini, kita itu tidak pernah tahu bahwa yang ngancem kita itu beneran officially dari pinjolnya atau bukan. Karena mereka menghubungi kita bukan dari nomor asli atau nomor perusahaan atau nomor kantor, tapi nomor umum yang mana nomor umum itu bisa dengan mudah mereka gantikan atau mereka buang. Nah, kalau udah gampang diganti kayak gini, tentu pinjol pertama bisa berkelit. Ya, itu bukan barang saya, itu bukan orang saya, itu bukan WA dari saya, dan lain sebagainya. Akan sangat susah sekali untuk masuk ke jalur polisi. Harus ada pembuktian dulu. Polisi harus menyelidiki dulu ini nomor siapa, runtutannya gimana, panjang urusannya. Tapi kalau misalnya setidaknya kalian ke surat pembaca dan mungkin pinjolnya itu tahu, oh kayak ini oknum dari mereka deh. Mereka akan berusaha meminimalisir agar ya setidaknya agak mereda dulu lah permasalahannya, berita viralnya agak mereda dulu dah. Baru mungkin mereka akan menagih-nagih lagi. Ya, perlu diingat, di sini kita itu sebagai nasabah gagal bayar dilindungi secara hukum, dilindungi penuh. Jadi menurut saya pribadi nggak ada yang namanya sia-sia. Kalau kalian mau laporkan silahkan. Tapi kalau misalnya di polisi prosesnya agak lama dan sebagainya, atau mungkin kalian mendapatkan saran-saran yang lain dari Pak Polisi juga boleh. Tapi yang jelas di sini adalah mentalitas teman-teman harus yang teman-teman jaga. Pemikiran teman-teman, ketakutan teman-teman itu yang harus teman-teman jaga. Ya, yakinlah, teruslah berusaha semaksimal mungkin, teruslah berdoa, perbanyak ibadah, yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita, dan perlahan masalah ini akan bisa segera selesai. Fokus di kehidupan teman-teman, fokus di keluarga, fokus di pekerjaan, fokus untuk mendapatkan penghasilan lebih, penghasilan tambahan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan ngurusin soal perpinjolan. Mau diancam apapun, teman-teman pasrah aja, ikhlaskan aja, gak usah takut ya, karena semua itu beneran gak akan terjadi kok. Karena efek dan dampak galbe pinjol itu sebenarnya kalau kalian tidak takut ya tidak akan berimbas yang terlalu banyak. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.